Fikih kontemporer merupakan suatu ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam untuk masalah-masalah baru yang muncul di zaman sekarang, di mana masalah-masalah ini itu merupakan masalah yang belum ada di zaman dulu. Misalnya tentang suatu permasalahan yang terjadi pada teknologi, ekonomi modern, ataupun permasalahan atau isu-isu sosial yang baru muncul pada masa sekarang. Kenapa perlu adanya fikih kontemporer? Yaitu karena seiring berkembangnya zaman, ada banyak hal yang baru yang tidak secara langsung itu dapat dibahas dalam sumber-sumber utama dalam hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi banyak para ulama itu menggunakan fikih kontemporer untuk mencari solusi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk masalah-masalah terjadi pada saat ini. Adapun contoh dalam fikih kontemporer yaitu yang pertama dapat meliputi fikih sosial, di mana terdapat pembahasan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, ataupun perubahan lingkungan dari sudut pandang hukum Islam. Yang kedua yaitu contoh kontemporer terdapat dalam fikih ekonomi syariah, yang mana membahas hukum-hukum Islam dalam bidang ekonomi seperti halnya pada perbankan syariah, asuransi syariah, ataupun investasi syariah. Yang ketiga yaitu terdapat dalam fikih teknologi, di mana mencari tahu bagaimana hukum Islam itu dapat mengatur penggunaan atau mekanisme dalam melakukan teknologi yang terbaru seperti internet, media sosial. Jadi dapat disederhanakan bahwasanya fikih kontemporer adalah upaya para ulama untuk tetap menghubungkan atau mengkaitkan dalam memberikan panduan hukum Islam yang sesuai untuk umat Islam pada zaman modern ini. Tujuannya yaitu agar umat Islam tetap bisa menjalankan ajaran agamanya dengan baik di tengah perubahan pada zaman sekarang. Faktor-faktor munculnya isu fikih kontemporer. Jadi penyebab munculnya fikih kontemporer yaitu yang pertama disebabkan karena adanya arus modernisasi, di mana negara-negara yang mayoritas penduduk beragama Islam itu telah menyebabkan perubahan yang penting dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam, di mana perubahan-perubahan ini itu mencangkup ideologi, politik sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan adanya ini berakibat muncul anggapan bahwa umat Islam semakin terpinggirkan dari nilai-nilai agama, serta perubahan-perubahan tersebut itu memunculkan simbol baru yang tidak berhubungan dengan simbol keagamaan yang sudah ada, di mana hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara modernisasi dan pembaharuan pemikiran keagamaan. Jadi secara sederhana, modernisasi telah memunculkan berbagai permasalahan baru yang tidak terhindarkan sebagai bagian dari upaya para pemikir Islam dalam berjihad. Yang kedua, disebabkan oleh lahirnya kesadaran, di mana pada saat ini para ulama dan cendekiawan muslim menyadari bahwa sistem hukum yang berlaku di banyak negara mayoritas muslim masih didasarkan pada hukum barat, di mana itu diwariskan dari masa penjajahan Hindia Belanda. Bahkan negara-negara barat sendiri telah memulai dan meninggalkan sistem hukum yang mereka miliki agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Bahkan tidak jarang mengambil prinsip-prinsip dari hukum Islam. Hal ini memicu kesadaran dari kalangan ulama serta cendekiawan muslim untuk melanjutkan ijtihad ataupun upaya untuk bersungguh-sungguh dalam menggali dan merumuskan kembali hukum Islam yang ada. Ketiga, masih stagnan tetapnya pemikiran klasik. Bahwa dapat ditekankan, pemikiran fikih klasik cenderung terjebak dalam beberapa keterbatasan yang membuat kurang mampunya menjawab tantangan atau permasalahan yang ada pada zaman modern. Yang pertama, terdapat pemahaman tekstual. Yang kedua, adanya ad hoc, status quo, dan parsial. Yang ketiga, kurangnya sistematika dan metodologis komprehensif dalam fikih klasik. Yang keempat, kurangnya adaptif dalam fikih klasik. Adapun objek kajian fikih kontemporer di mana meliputi aspek hukum al-ahwal as-syasiyah, yaitu membahas terkait hukum keluarga Islam. Yang kedua, aspek ekonomi, di mana biasa disebut dengan istilah muamalah ma'aliyah ataupun al-ahkam al-madaniyah.
Yang ketiga yaitu membahas aspek pidana, di mana lazim itu disebut al-ahkam al-jinaiyah. Yang keempat yaitu aspek kewanitaan. Yang kelima, aspek medis. Yang keenam, aspek teknologi. Dan yang ketujuh, aspek politik. Yang delapan, aspek ibadah mahdoh. Adapun manfaat mempelajari fikih kontemporer, di mana fikih kontemporer sendiri merupakan suatu kajian tentang hukum-hukum Islam yang menghubungkan dengan masalah-masalah modern yang terjadi pada saat ini. Adapun manfaatnya antara lain yang pertama, dapat menjembatani kesenjangan antara teori maupun praktik. Semisal pada waktu dulu itu belum ada teknologi, di mana lantas bagaimana hukum menggunakan media sosial ataupun transaksi online menurut Islam. Maka fikih kontemporer itu hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang kedua, memahami dan menganalisis pendapat ulama yang terdahulu. Contohnya yaitu pada zaman dahulu itu belum ada hukum yang mengatur jual beli secara online, yang mana pada zaman dahulu hanya saja membahas terkait jual beli secara langsung. Seiring berkembangnya zaman pada saat ini, yaitu terdapat jual beli online. Dengan adanya fikih kontemporer, kita bisa menganalisis apakah prinsip-prinsip jual beli yang terdahulu itu masih ada hubungannya atau ada kaitannya. Dan yang ketiga, memperkaya hasanah hukum Islam. Misalnya, pada zaman dahulu itu belum ada pembahasan mengenai donor darah ataupun bayi tabung. Dengan itu, fikih kontemporer itu juga hadir untuk membahas masalah-masalah seperti ini dari sudut pandang Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.